Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertanyaan yang sangat bagus sekali karena pertanyaannya agak panjang. Coba akan Abdikos jelaskan maksudnya. Intinya bagaimana jika Geto menang melawan Yuta dan berhasil mengambil Rika? Apakah Geto beneran punya kesempatan menang 99% buat yang tidak paham konteksnya? Di manga Tokyo Metropolitan Curse Technical School, saat tragedi Hyakuyaku, Geto mengatakan bahwa kesempatan Geto Family menang dalam perang ini adalah 30%, 20% jika Jujutsu Society terlibat dan 99% jika Rika Orimoto berhasil dikendalikan Geto. Yap, 99% ini termasuk melawan Gojo seperti yang diteorikan teman kos di kolom komentar. Pertanyaannya, apakah Geto sedang mengadi-ngadi? Apakah Geto bisa punya kesempatan menang 99% melawan Gojo jika dapat Rika Orimoto? Yuk langsung aja kita mulai pembahasan seberapa kuat Geto jika dia mendapatkan Rika Orimoto. Check it bro. Pertama, level Geto di antara kelas spesial. Di Jujutsu Kaisen ada 4 kelas spesial yang diketahui, yaitu Gojo, Geto, Yuta, dan Yuki. Yap, ciri khas Gege Akutami banget, yaitu namanya simple, mirip-mirip, dan mudah diingat. Dari keempatnya, dimanakah level Geto? Saat masih muda, Geto ditempatkan sejajar dengan Gojo. Tentu saja dengan Yuki Tsukumo berada di atas keduanya. Barulah ketika Gojo Awakening, Geto tertinggal jauh dari Gojo. Dan ya, seiring berjalannya waktu, di mana Yuta muncul bersama Rika, Geto yang jadi kelas paling belakang punya saingan seorang murid SMK. Jadi ya, kalau boleh jujur, disinilah level Geto, yaitu setara Yuta SMK kelas 2 agak lebih sedikit. Jadi Geto masih di bawah Yuki dan Gojo. Kedua, kenapa mendapat Rika sangat penting. Sebelum kemunculan Rika secara agresif, Yuta bukanlah siapa-siapa. Selama Rika Orimoto meninggal sampai Yuta SMA, dia bukanlah penyihir, bukan kelas spesial, dan sama sekali tidak diwaspadai oleh dunia Jujutsu. Barulah ketika roh kutukan Rika agresif terhadap Yuta dan dia dilatih di sekolah Jujutsu. Di awal misi, Yuta bisa mensucikan roh kutukan kelas bawah. Di misi kedua, dengan bantuan Inumaki, dia bisa mensucikan roh kutukan kelas 1. Dan 1 tahun kemudian di tragedi Hyakuyaku, Yuta berhasil mengalahkan roh kutukan dan penyihir kelas spesial sekaligus, yaitu Tamamo no Mae dan Geto Suguru. Bukan hanya itu, Yuta Okkotsu juga bisa teknik kutukan pembalik yang bisa menyembuhkan orang lain, dimana selama ini hanya Shoko Ieri satu-satunya penyihir yang diketahui bisa melakukan hal ini. Tentu saja Sukuna belum tersebut karena dia baru muncul di tahun 2018. Jadi ya, dari bukan apa-apa menjadi bisa mengalahkan 2 kelas spesial plus teknik kutukan pembalik tingkat tinggi adalah kemajuan yang sangat pesat bagi Yuta Okkotsu. Dan ya, semua itu berkat Rika Orimoto yang semakin agresif. Dari sini bisa disimpulkan seberapa pentingnya Rika Orimoto dalam mempower up Yuta. Ketiga, Geto akan dapat energi kutukan super besar. Kalau bertanya-tanya apa penyebab Yuta berkembang pesat selama 1 tahun, jawabannya adalah energi kutukan super besar dari Rika Orimoto. Nah, bukannya Yuta juga punya energi kutukan super besar? Nanti akan Abdikos jelaskan di akhir. Intinya, berkat energi super besar dari Rika Orimoto, semua hal mustahil bagi seseorang yang bukan apa-apa seperti Yuta tiba-tiba jadi masuk akal. Yap, berkat energi super besar dari Rika, Yuta bisa mengcopy teknik Inumaki. Berkat energi besar dari Rika, Yuta bisa kutukan pembalik. Berkat energi super besar dari Rika, Yuta bisa mengalahkan 2 kelas spesial sekaligus. Jadi ya, jika Geto berhasil mendapatkan Rika, maka dia akan punya energi kutukan super besar yang setara 2 special grade seperti yang dikatakan Kenjaku. Jika roh kutukan level Kurocho diperkuat dengan energi kutukan Kenjaku dan diperintah dengan benar, maka roh kutukan Kurocho pun bisa menundukkan kelas 1 seperti Choso. Jadi ya, sesaat setelah Geto mendapat Rika, maka semua roh kutukan yang sudah tersebar di Tokyo dan Kyoto akan mendapat asupan energi kutukan super besar. Mereka akan menjadi kuat dan agresif. Jadi kehancuran akibat Hyakuyaku di Tokyo dan Kyoto akan melebihi kehancuran akibat Sukuna di Shinjuku. Keempat, Geto akan bisa teknik kutukan pembalik dan domain expansion. Dari keempat kelas spesial, hanya Geto Suguru yang tidak bisa teknik kutukan pembalik dan domain expansion. Kemungkinan besar hal tersebut karena kurangnya energi kutukan yang dimiliki Geto. Mengingat kutukan pembalik tercipta dari 2 energi kutukan negatif yang dikalikan. Jadi ya, jika Yuta dalam waktu 1 tahun lebih sedikit bisa kutukan pembalik dan domain expansion, maka harusnya Geto juga bisa hal ini jika dia mendapat power up dari Rika. Ingat, meski tanpa teknik kutukan pembalik dan domain expansion, Geto sudah jadi kelas spesial. Bagaimana jika Geto bisa keduanya? Maka level dia akan naik di atas Yuki alias Geto akan setara Kenjaku.
Kelima, prequel adalah alasan sebenarnya Geto terlihat lemah. Yap, kalau teman-teman bertanya alasan sebenarnya kenapa Geto terlihat lemah di antara para kelas spesial adalah karena Geto dibunuh di prequel Jujutsu Kaisen. Jadi Geto dimatikan sebelum manga Jujutsu Kaisen jadi populer, atau lebih tepatnya sebelum manga Jujutsu Kaisen itu ada. Yap, kenapa hal ini jadi yang terpenting? Berikut penjelasannya. Pertama, domain expansion belum diperkenalkan. Yap, saat manga prequel Jujutsu Kaisen yaitu Tokyo Metropolitan Girls Technical School, Yuta adalah MC dan Geto adalah main villain. Di situ mereka bertarung hanya dengan teknik dan extension teknik, termasuk Gojo juga sama. Padahal timeline ini di tahun 2017 dan teror Hyakuyaku skalanya jauh lebih besar daripada insiden Shibuya. Tapi tetap saja Gojo tidak menggunakan domain expansion dan malah mengirimkan Panda serta Inumaki ke SMK Jujutsu. Jadi ya, kemungkinan besar di tahun 2017 GG belum kepikiran soal konsep domain expansion. Kalau sudah kepikiran, pasti Gojo akan mempercepat pertarungan dengan domain expansion, lalu dia sendiri yang akan menuju SMK untuk melawan sahabatnya. Tapi ya, karena Gojo di manga prequel ini hanya supporting karakter dari sang MC Yuta, maka memang Gojo harus jadi sebodoh itu untuk hanya mengirimkan Panda dan Inumaki demi melawan Geto. Kedua, insting Gojo bahwa Geto tidak akan membunuh penyihir. Yap, sebenarnya Gojo tidak bodoh-bodoh amat saat mengirimkan Panda dan Inumaki, melainkan dia punya insting kalau Geto tidak akan tega membunuh para penyihir, mengingat yang dia incar adalah non penyihir. Dan ya, untungnya insting Gojo ini benar. Tapi ya, kebenaran insting Gojo adalah nerf besar untuk Geto, karena dia tidak bisa jadi pure villain yang menghalalkan segala cara demi tujuannya. Masa niatnya mengambil Rika tapi tidak sampai membunuh Yuta? Kan itu jadinya beban berat untuk Geto. Apalagi kemudian diungkap kalau Panda, Inumaki, dan Maki masih bisa diselamatkan setelah dibantai Geto. Itu berarti Geto tidak 100% dengan tujuannya. Ketiga, sebelum teknik kutukan Yuta diungkap, yaitu kopi. Teknik Yuta yang ada di manga Tokyo Metropolitan Girls Technical School adalah Rika Orimoto. Yap, Rika Orimoto adalah teknik kutukan Yuta. Jadi saat Rika tiba-tiba mengeluarkan megapon yang berisi curse speech Inumaki, sebenarnya saat itu Rika yang mengeluarkan tekniknya. Jadi ya, bisa teman-teman bayangkan seberapa kuat Geto jika dia mendapat Rika. Geto akan punya teknik kopi dan manipulasi roh kutukan sekaligus. Keempat, ekstrak teknik Uzumaki belum dibongkar. Salah satu hal paling menarik dari teknik pengendali roh kutukan adalah versi maksimum dari teknik ini yang disebut spiral alias Uzumaki, di mana Uzumaki bisa menjadi serangan brutal gabungan dari para roh kutukan, atau bisa dijadikan sumber daya untuk mendapat teknik kutukan sekali pakai dengan cara mengekstraknya. Yap, dengan Uzumaki harusnya Geto punya banyak teknik kutukan sekali pakai. Tapi ya, lagi-lagi karena ini prequel, jadi kemungkinan Gege Akutami belum kepikiran dengan kemampuan lain dari Uzumaki ini. Kelima, manga prequelnya gagal, sehingga ketika Jujutsu Kaisen berhasil, Gege lebih sibuk untuk menerf karakter Geto. Yap, kalau teman-teman bertanya apa teknik kutukan dengan potensi paling berbahaya di Jujutsu Kaisen, jawaban Aprikos hanya ada 3, yaitu manipulasi roh kutukan milik Geto, manipulasi mayat terkutuk milik Yaga, dan teknik kopi milik Yuta. Jadi ya, teknik Sukuna dan teknik Gojo memang sangat kuat, tapi potensi teknik mereka adalah pakem alias sulit untuk berkembang lebih jauh. Tapi mayat terkutuk, manipulasi kutukan, dan kopi adalah 3 teknik dengan potensi paling berbahaya jika fokus cerita adalah pada mereka. Yap, seandainya manga prequel Jujutsu Kaisen yaitu Tokyo Metropolitan Girls Technical School berhasil, maka Aprikos yakin Geto akan dibiarkan kabur dan dia akan tetap jadi musuh utama hingga ratusan chapter berikutnya. Jadi ya, jika manga prequelnya berhasil, maka untuk ratusan chapter ke depan Geto akan punya gebrakan baru dalam meneror dunia Jujutsu. Begitu juga sang MC Yuta dengan teknik kopi Rika, dia akan punya gebrakan baru untuk power up, mengingat kopi punya potensi perkembangan yang sangat kuat untuk dijadikan ratusan chapter. Masalahnya adalah manga prequel ini gagal, sehingga Geto harus dimatikan oleh Gojo dan teknik kopi dibiarkan rahasia, alias teknik Yuta hanya ditulis Rika Orimoto. Jadi ya, inti dari dunia Jujutsu adalah penyihir garis miring pengguna kutukan melawan roh kutukan, di mana mereka akan berperang menggunakan energi kutukan yang kemudian dijadikan sumber energi untuk mengaktifkan teknik kutukan.
Yap, 4 kata inti Jujutsu yang Abdiko sebutkan yaitu roh kutukan, pengguna kutukan, energi kutukan, dan teknik kutukan. Semuanya ada di 2 karakter yaitu Geto dan Yutarika, di mana roh kutukan identik dengan Geto sebagai pengendalinya, pengguna kutukan identik dengan Yuta dan Geto yaitu perwujudan penyihir baik dan penyihir jahat. Energi kutukan identik dengan Yuta sebagai pemilik energi kutukan terbesar, dan teknik kutukan identik dengan Yuta sebagai orang yang mampu mengcopy hampir semua teknik kutukan. Jadi ya, menyatukan 2 anomali ini akan membuat mereka yang bukan penyihir dihapus keberadaannya dengan mudah. Itulah kenapa di chapter 70 Geto tampak digambarkan sebagai Buddha dengan roh kutukan yang memujanya, karena memang sekuat itu potensi kekuatan Geto jika saja manga prequel Jujutsu Kaisen berhasil. Dari sini kata-kata Geto kalau misi dia akan 99 berhasil jika mendapat Rika adalah kata-kata yang tepat berdasarkan analisa dari Abdikos. Bagaimana caranya akan Abdikos jelaskan di video selanjutnya, yaitu what if jika Geto mendapat Rika Orimoto, alias bagaimana seandainya manga Tokyo Metropolitan Curse Technical School berhasil dan lanjut hingga ratusan chapter. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.